Halo semuanya, kembali lagi di konten Arya Shit dan di video ini gua akan ngomongin soal beberapa artis yang menang di Grammy. Sebenarnya gue pengen ngomongin pemenang Grammy ya, cuma kan nggak semuanya gua tahu artisnya, jadi yang gue peduliin aja. Mungkin ya sekitar pop atau misalkan rap ya, pop sama rap ya, biar kita sempitin ininya, oke? Dan kembali lagi di episode Malas Ngedit Podcast. Malas Ngedit Podcast ini adalah podcast yang nggak gue potong. Jadi ya ini podcast sebegini adanya. Nggak akan gue potong, nggak akan gue cut. Dan gue nggak akan ngasih referensi atau apapun di video ini kayak tiba-tiba muncul, bang, fotonya atau videonya nggak akan. Jadi kayak ya udah kalian kalau misalkan mau tahu cari sendiri, jangan males. Padahal gue yang males ngedit podcast. Pokoknya kalian nanti cari sendiri aja, oke? Ini kayaknya rambut gue kayak aneh gitu masih. Nah, ini kayaknya asik. Oke, gue sekarang akan ngomongin Grammy. Grammy tuh kayak baru hari ini nih. Kan perbedaan jam kita sama US tuh kayaknya agak berbeda ya. Jadi kayak tadi pagi itu gue baru dapat beberapa artis yang menang, terus tiba-tiba masih berlanjut tuh menang 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 sampai sampai tadi siang gitu kalau nggak salah ya mungkin ya di mereka kan lagi malam gitu ya jadi ya mungkin acaranya masih dimulai gitu jadi gua akan memberikan kayak tanggapan gua ke beberapa pemenang Grammy gitu eh gua ngeliat apa ya karena ini nggak akan di-cut gitu oke gua mau ngomongin soal si yang pertama dulu deh Doci Doci menang Best Rap Album dengan album barunya yang Alligator Bites Never Heal. Itu gua salut banget karena waktu pas awal nominasinya keluar, gue tuh ngelihat kayak Doci ini yang akan menang. Gue udah langsung kayak gitu. Gue waktu itu sempet bilang di Facebook gue, Doci berhak menang untuk kategori ini karena menurut gue albumnya bagus, albumnya solid walaupun Fantano tuh memberikan albumnya tuh cuma berapa ya kalau nggak salah cuma 6 gitu. Cuma gue masih merasa album ini tuh juga cukup hard menurut gue, cukup oke, bagus, dieksekusi dengan baik. Lu coba denger aja kayak di Spotify beberapa lagunya. Gue pun ada beberapa lagu dia yang gue suka tuh. Kita cari dulu Spotify-nya ya. Jangan ada apa sih namanya Dead Air. Mm-mm. Eee, beberapa gue suka kayak, Bold Peanuts itu yang paling gue suka. Bold Peanuts tuh, gila keren banget. Sorry sorry sorry. Yah, ada. Nah, Bold Peanuts tuh, eee, kenapa gue suka Bold Peanuts, karena beatnya tuh mengingatkan gue ke beberapa beat yang emang gue suka. Kalau lu misalkan pendengar Tyler, The Creator ini kenapa tadi? Tadinya gue kayaknya agak cerah, agak gelap gitu anjir. Ya, pokoknya si Bold Peanuts ini tuh mengingatkan gue sama lagunya Tyler, The Creator yang Lumberjack gitu. Dan beberapa lagu Indo juga kalau lu mau cari Ren Slam yang Ren Slam tuh yang 9051 itu judul albumnya. Cuma judul lagunya gue lupa. Pokoknya ada yang si beatnya tuh pokoknya si nada beatnya tuh ada yang ada kayak apa ya kayak kayak synthesizer yang diulang-ulang gitu loh dan cepet gitu kayak ya pokoknya yang gitu-gitunya itu gue suka banget itu gue suka banget jadi kayak kesannya tuh serem dope banget keren keren banget nah itu salah satu yang gue suka dari si eh apa albumnya Doci yang Alligator Bites Never Heal terus ya ada Denial is a River itu is a river atau river ya disebutnya ya gue juga nggak ngerti kurang tahu bahasa Inggris pokoknya Denial is a River itu juga yang paling terkenal video klipnya bagus banget kalian harus nonton video klipnya Doci yang Denial is a River gue juga suka sama di sini tuh ada apa lagi Bullfrog juga gue suka terus Catfish Catfish keren banget Catfish keren banget, yang Skip juga oke. Pokoknya kalian coba lihat di Spotify.
Nih, gua lagi ngeliat Spotify-nya, kalian coba lihat. Itu bagus-bagus banget emang lagunya, bagus-bagus banget. Makanya waktu pas ini jadi nominasi itu gue langsung kayak mikir, Doci emang pantas menang tahun ini. Doci pantas menang tahun ini. Karena ya emang keren banget, keren banget. Albumnya keren dan solid banget. Dan dia tuh sempet speech gitu. Dia sempet speech di Grammy. Katanya yang pernah menang di Best Rap Album di Grammy itu khususnya untuk cewek itu cuma 2 orang. Terus dia ubah kayak, enggak deh jadi 3 orang gitu. Yang pertama tuh Lauren Hill kalau nggak salah namanya, gue lupa. Terus yang kedua tuh Cardi B, yang ketiga dia. Gila, keren, keren banget. Itu ya cukup sejarah lah. Baru ada 3 orang cewek yang menang Best Rap Album gitu di Grammy. Oke, kita lanjut ke hmm, SZA menang Saturn atas Best R&B Song. Gue belum denger lagunya yang Saturn ya. Coba kalian tulis, siapa tahu kalian udah pernah denger lagu yang Saturn. Karena ini kalau nggak salah di album barunya deh yang Lana ya. Lana tuh adalah kelanjutannya dari si ini. Apa sih albumnya yang terakhir tuh? Kok gue lupa sih. Ya pokoknya itulah yang dia duduk di laut lah. Pokoknya gue lupa. Ya pokoknya kayaknya itu dari Lana ya. Jadi gue belum denger lagunya yang Saturn. Terus ada, oh ini juga yang pengen gua bahas adalah eh apa sih, Charlie XCX. Dia menang 3 Grammy. Dia menang 3 Grammy enggak tuh, untuk albumnya yang berat. Aduh, album berat tuh emang menurut gua emang bagus banget, dan gua udah pernah bikin kontennya. Gua udah pernah bikin kontennya, kalian coba cek 5 lagu yang gue suka dari berat. Lu cek, lu cek dan lu lihat nomor nomor satu gua tuh apa. Lu coba cek karena dia tuh menang. Coba sebentar gue cari. Nah, dia menang Best Electronic Dance Album. Berat emang keren banget albumnya, kalian harus coba cek. Berat tuh emang keren banget. Eh, Kayak mengingatkan gue bener-bener kayak lagu-lagu klub di zaman-zaman dulu, tapi dengan apa ya? Kayak dengan sentuhan yang sangat-sangat zaman sekarang. Kayak ada pembaruan lah gitu. Walaupun emang soundnya tuh terdengar kayak sound-sound klub zaman itu, tapi pembaruannya bagus banget. Terus dia juga menang Best Recording Package. Gue juga nggak tahu maksudnya apa Best Recording Package tuh. Cuma ya dia menang, dan kalian coba cek lagu yang paling gue suka di Berat itu di konten gue, yaitu Van Dutch. Ternyata Van Dutch menang Best Dance Pop Recording. Gue udah bilang di Berat itu Van Dutch tuh emang paling keren menurut gue, karena eh dari segi apa ya, dari segi danceable-nya, lu kalau misalkan nyetel Van Dutch di kamar terus dengan speaker yang besar, itu kamar lu tuh udah langsung jadi danceable gitu. Jadi kamar lu tuh jadi klub gitu secara instan gitu. Apalagi kalau dipakai sound horeg, kayaknya gokil juga gitu nyetel Van Dutch. Dan gue pun suka sama video klipnya. Wah, video klip Van Dutch tuh gokil banget, bro. Gokil banget. Lu harus nonton. Kayak gue suka banget konsep dia yang kayak lari-lari di mana, di bandara itu. Wah, bagus banget. Terus dia tiba-tiba masuk ke pesawat, terus dia keluar pesawat, terus dia naik di atas pesawat, di atasnya pesawat. Gila, itu gila banget. Konsepnya gila banget. Dan ya, gue bersyukur banget dia menang tiga tiga Grammy pada malam itu. Tapi kalian pasti tahu yang pengen gue bahas adalah yang menang yang menang sampai 5 Grammy malam itu, yaitu adalah Kendrick Eving Lemar. Dia menang 5 Grammy ya kalau nggak salah. Coba kita cek. Sebentar. Tuh, 2, 3, 4. Iya. Dia menang 5 Grammy. Gila nggak?
dia menang 5 Grammy cuma gara-gara lagu Not Like Us. Gua lucu banget kayak kan gue sempet ngebahas ya dari awal banget beef di channel ini motor. Kedengeran gak sih sebenarnya suara kalau ada suara-suara dari luar gitu? Oh, tuh ada suara motor ya. Ya pokoknya gua kan sempet ngebahas soal kayak beberapa apa namanya? Kayak dari awal banget beefnya dimulai sampai sampai ke endingnya seperti apa gue tuh udah ngebahas gitu di channel ini, kalian coba bisa cek di channel ini ya. Dan bentar, dan gue nggak akan cut itu. Namanya juga males ngedit podcast, gue males ngedit-ngedit yang kayak gitu. Oke, si Kendrick menang Not Like Us 5 5 kategori. Lucunya ya itu tadi gue sempat ngebahas di channel ini dari awal sampai akhir, dan gue kayak Not Like Us tuh bagi gue kalau dalam secara beefnya itu tuh bener-bener kayak win lap gitu loh, kayak 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 perayaan pesta kemenangan ketika dia sudah berhasil mengalahkan Drake. Karena menurut gua Drake tuh udah kalah di Meet the Grahams. Jadi waktu itu Kendrick sempet ngerilis judul lagunya Meet the Grahams. Menurut gua Kendrick udah kalah banget di situ. Jadi setelah Meet the Grahams terus si Kendrick beberapa harinya langsung ngerilis Not Like Us gitu. Walaupun sebenarnya setelah Not Like Us, si Drake sempet ngebales lagi gitu dengan Hard Part 6 kalau nggak salah. Cuma ya balasannya Drake dari kalau menurut gue sendiri kayak agak lucu, kayak ngelesnya terlalu kelihatan. Entah emang karena gue dari awal beef gue tuh emang all in Kendrick gitu ya. Jadi kayak ya sedikit fanboying dikit. Cuma ya eh menurut gue balasannya Drake kurang tepat dan kurang oke aja gitu. Jadi ya setelah Drake ngerilis itu, Kendrick nggak ngerilis-rilis lagi gitu. Paling ya dia langsung ngerilis album di tahun kemarin gitu. Di akhir tahun kemarin. Dan Not Like Us ini ya gua nggak nyangka Not Like Us tuh bisa bakal masuk ke Grammy karena waktu awal gua ngelihat berita Not Like Us mau dimasukin ke Grammy aja gua tuh agak sedikit kayak ada kontroversi lah di dalam diri gua, kayak ini Kendrick serius nih mau masukin lagu diss track ke Grammy, ibaratnya kayak terlalu nge-milking diss tracknya nggak sih gitu. Gue tuh ada rasa kayak gitunya juga. Cuma ya kalian jangan jangan nge-twist karena ya gue suka, maksudnya gue emang dari awal tuh all in Kendrick gitu. Cuma ya gue waktu pas pada saat itu gue mikirnya gitu kayak ini terlalu dimiliki gak sih sama lu gitu, atau emang dia tuh egonya sangat-sangat gede sampai kayak gue pokoknya mau menang semenang-menangnya gitu sama nih orang gitu, kayak makanya eh ketika itu terjadi ternyata masuk Grammy dan gue lihat beberapa nominasinya, gue nggak harap Not Like Us menang juga gitu karena ya menurut gue terlalu apa ya, kayak ya itu kayak berasa agak di milking gitu loh sama dia, sama Kendricknya sih itu sendiri gitu. Mungkin itulah yang dilihat fans-fansnya Drake ketika Not Like Us bisa apa namanya mau dimasukin ke Grammy gitu dan segala macam. Cuma ya ini jadi sejarah. Beberapa orang bilang dengan Not Like Us menang di Grammy, apalagi sampai 5 nih sekarang, 5 kategori dia menangin dengan satu lagu Not Like Us doang. Itu menjadi historical juga bagi hip hop di ya secara general, karena katanya belum pernah ada lagu diss track di Grammy yang menang. Kalau yang beberapa jadi nominasi ada beberapa gitu. Cuma yang menang tuh kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah kalian bisa cek sendiri ya, jangan malas sekali lagi. Coba cek sendiri. Tapi gue juga sendiri malas bodo amat lah. Pokoknya kalian coba cek sendiri. Ada beberapa lagu diss track dari zaman-zaman dulu yang pernah masuk Grammy tapi nggak menang gitu. Jadi dengan Kendrick menang dengan Not Like Us tuh itu jadi salah satu historical juga. Dan dia menang 5 kategori, yaitu
best rap song. Duh, ada kucing birahi lagi anjir. Baru juga kemarin gue ngebahas garam dan madu, sekarang kucing nih birahi nih. Mungkin itu si kucingnya kayak lagi malam chaos ini. Sorry. Ya, itu nggak akan gua cut. Entah suara kucingnya kedengeran nggak atau enggak juga gua nggak tahu. Pokoknya ada suara kucing birahi aja. Oke, lanjut. Kendrick sedang dia menang best rap song, terus kayak best musik video. Emang musik videonya gokil. Dia ke Compton, balik ke kotanya gitu ibaratnya. Terus dia nge-shoot sama semua tetangganya yang ada di sana gitu. Satu Compton dikumpulin sama dia. Terus kayak untuk nyanyi They Not Like Us, They Not Like Us. Wow, itu keren, keren banget. Kayak effortnya segede itu dia untuk si musik video ini, gila banget. Terus dia menang Song of the Year, Record of the Year, dan Best Rap Performance. Gila, gila. Itu 5 tuh di swipe up sama dia semua. Kayak, kok swipe up sih ya? Kayak di sweep ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya itulah. Kayak 5 loh, 5 kategori di sweep sama dia semua disapu bersih. Itu menurut gue keren dan gue juga ya bersyukur lah gitu kayak Not Like Us menang karena gue juga ngefans juga sama Kendrick. Cuma ya gue merasa kok ketika waktu awal Not Like Us mau dimasukin ke Grammy itu gue ngerasa kayak agak di milking aja sih. Kayak nggak pantas buat masuk ke Grammy gitu karena kan ini lagu diss track gitu dan ada nama Drake-nya dengan jelas di sana gitu. Kalau misalkan masih subliminal mungkin kayak oke lah gitu kayak mungkin Like That-nya si Kendrick tuh yang sama Future sama Metro Boomin itu kan masih subliminal gitu, belum ada nyebut nama gitu. Kalau ini tuh udah ada nyebut nama dan nyebut beberapa beberapa kasusnya si Drake dan segala macem dan menang di Grammy. Gue penasaran ya karena Not Like Us ini kan sempet di apa ya kayak eh dikasih peringatan sama Drake gitu kayak apa sih disebutnya di su tuh apa ya bahasa Indonesianya anjir ya pokoknya dibawa ke meja hijau lah dibawa ke meja hukum sama Drake gitu dibawa ke meja hukum kayak labelnya si Kendrick kayak dianggap sama Drake kalau Kendrick tuh pakai bot dan segala macam untuk mendukung Not Like Us ini untuk menjatuhkan karirnya dia dan segala macam gitu-gitulah pokoknya. Dan gue lucu kalau misalkan ini kan sekarang menang nih. Kendrick menang nih. Menang 5 kategori langsung di apa namanya di Grammy. Gue penasaran Drake akan apa ya kayak ngasih ngasih surat peringatan hukum juga nggak ya ke Grammy. Gue masih mikirin su itu apa ya dalam bahasa Indonesia anjir bentar jadi penasaran gue bentar ya ini gue cek dulu su su menuntut gue gue penasaran Drake akan nuntut Grammy juga nggak ya atas ini kayak kayak bilangnya kayak wah Grammy memenangkan Kendrick gara-gara ini gara-gara itu ini akan menjatuhkan karir saya ya kayak kayak kemarin-kemarin lagi gitu. Lucu banget menurut gue lucu banget gitu. Kayak Drake karena gue baru ya di dunia hip hop kayak gue baru baru ngulik-ngulik dunia hip hop tuh mungkin di 2020-an gitu atau di 2019-an. Kayak gue jadi belum terlalu tahu atau belum terlalu nyari tahu lebih dalam soal rap di sebelum-sebelumnya gitu. Kayak ada nggak sih yang sampai kayak si Drake gitu, sampai bener-bener dia kalah dalam tanda kutip kalah di apa di rap battle, baratnya di main distrack-distrackan, dia kalah terus nuntut gitu, nyampe ke meja hukum itu kayak pernah ada nggak sih gitu kalau emang nggak pernah ada Drake emang udah kalah banget Drake udah kalah banget dia karirnya abis redup kacau cuma gara-gara Kendrick gitu gila banget makanya sampai oh ya gue juga sampai gue pernah lihat beberapa cuplikan kayak siapa ya ada orang yang ngomong di Grammy kemarin eh,
si orangnya ngomong katanya dia ngasih wejangan untuk anak-anak muda katanya. Jangan battle dengan Kendrick gitu. Jangan macam-macam sama Kendrick karena ya itu gila. Kalau sekali macam-macam sama dia, dibikin lagu dan lagunya menang Grammy, ngedistract lu tuh kayak anjir, kayak ibaratnya kasus gua dan nama buruk gua tuh bisa menang penghargaan gitu, kayak didengerin sama semua orang, jadi semua orang tahu gitu-gitu, anjir dipermalukan banget gitu. Itu kacau banget sih. Gue juga nggak tahu karir Drake di masa depan bakal seperti apa gitu. Apakah terus akan dibawa-bawa atau emang nanti akan move on aja. Cuma ya kita akan lihat sama-sama mungkin ya. Kayak karir Drake ke depannya seperti apa gitu. Ya paling itu aja sih yang pengen gue ngobrolin di Grammy. Kalau untuk kategori lainnya, gue belum terlalu apa namanya, belum terlalu lihat ya, karena mungkin gue juga nggak terlalu nyari tahu juga. eh ini kayak kebetulan aja ada di timeline gue dan emang gue pengen bahas juga gitu soal kayak beberapa beberapa artis yang menang Grammy ya itu. Gue bahasnya cuma si Kendrick, Doechii, sama Charlie XCX. Itu sih gokil. Gokil, Charlie XCX bagus dengan beratnya. Gue juga salut dengan Doechii, Alligator Bites Never Heal-nya. Dan gue juga salut sama karirnya Doechii ya. Dia naik banget, naiknya naik itu gila kayak massive banget. Dan ya sama sama Kendrick Not Like Us. Walaupun menurut gua kurang pantas lagu di Strike masuk di Grammy, cuma ya ternyata menang dan bagus. Dan jadi historical juga kan. Menurut kalian gimana dengan para pemenang ini? Apakah kalian nggak setuju Kendrick menang dengan 5 kategori, atau menurut kalian ini mau overrated dan segala macam gitu. Kendrick overrated. Cuma ya menurut gua kalau untuk Not Like Us-nya, gue mungkin low-key setuju dengan kalian gitu. Kayak Not Like Us bagus, cuma gue nggak suka dia terlalu nge-milking lagu itu gitu. Karena menurut gue lagu Kendrick yang bagus tuh banyak banget gitu. Gua nggak gua kurang srek sama dia yang terus nge-milking lagu tersebut gitu. Kayak sampai waktu dia manggung di play 5 kali, 5 kali loh. Di play sama dia 5 kali dan dia menang 5 kategori itu juga terhubung ya gitu. Ya cuma gitulah. Menurut kalian seperti apa? Coba komen di bawah. Nanti akan gue baca. Kita akan coba diskusi ya di bawah ya. Oke, paling gitu aja. Males ngedit podcast episode kali ini. Dan sampai jumpa di Males ngedit podcast episode selanjutnya. See you guys.